Jungle. Dikutip dari merdeka.com, Muldoko bakal perjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan honorer. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu dengan 8 perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan usia 35 tahun ke atas. Dalam pertemuan tersebut, dia siap untuk memperjuangkan nasib guru dan para tenaga kependidikan honorer yang berharap bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Akan kami carikan formulanya sehingga ada perubahan, karena kami juga pernah perjuangkan honorer perawat, katanya dalam pertemuan tersebut di Gedung Bina Graha. Mantan Panglima TNI itu mengatakan, kontribusi dan pengabdian guru dan tenaga kependidikan honorer sangat besar bagi pengembangan sumber daya manusia. Sayangnya, selama ini masih banyak guru dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat upah jauh dari standar. Bahkan, katanya, Presiden Joko Widodo pun prihatin dan sangat memperhatikan masalah ini. Karena kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru dan tenaga kependidikan honorer. Setelah pertemuan ini, GTK-HNK 35+ bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP untuk memperjuangkan apa yang diinginkan, ujarnya. 8 perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan usia 35 tahun ke atas ini hadir dari berbagai provinsi. Di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Utara. Sebagian besar telah menjadi guru dan tenaga kependidikan honorer lebih dari 15 tahun. Salah satunya Yuda Aremba, yang merupakan Ketua 1 GTK-HNK 35+. Yuda yang merupakan guru honorer salah satu sekolah dasar, SD, di Jawa Timur sudah memasuki masa pengabdian selama 16 tahun, dan hingga kini hanya mendapat upah Rp700.000 per bulan. Sehingga masa muda kami habis untuk mencari kerja sampingan. Ini merupakan bentuk beratnya kami menjalankan kehidupan, cerita Yuda di hadapan Pak Muldoko. Dari pengabdiannya itu, Yuda dan para anggota GTK-HNK 35+ sempat menggelar rapat koordinasi nasional, Rakornas, pada Februari tahun 2020 lalu. Pada Rakornas GTK-HNK 35+ itu, disepakati 2 tuntutan kepada pemerintah, yakni permohonan pengangkatan sebagai ASN melalui keputusan Presiden dan penaikan upah untuk guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah usia 35 tahun. Hasil Rakornas tersebut juga akan didukung oleh kajian akademik beberapa profesor dan doktor terkait dengan keadaan kami di lapangan, jelas Yuda. Cerita lainnya datang dari Wulandari. Sebagai guru honorer di SMK, sempat merasa bahagia saat mendengar kabar adanya rekrutmen untuk 1 juta orang melalui seleksi P3K. Namun pada kenyataannya, perempuan dengan sapaan Wulan ini merasa seleksi P3K tersebut tidak berpihak pada guru dan tenaga kependidikan honorer. Dalam perjalanannya, seleksi P3K itu untuk umum, tidak memperhitungkan masa bakti. Sehingga bagi kami guru dan tenaga kependidikan honorer usia di atas 35 tahun menjadi berat karena harus bersaing dengan yang lebih muda. Apalagi, selama ini kompetensi guru dan tenaga kependidikan honorer masih diragukan, ungkap Wulan. Wulan juga memaparkan, dari rencana formasi P3K 1 juta orang yang melalui proses usulan dari pemerintah daerah, ternyata hanya terrealisasi sekitar 467.000 orang. Dari ini, Wulan melihat masih banyak pemerintah daerah yang tidak mau mengusulkan formasi, karena terkait penggajian yang masih dilimpahkan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Jadi, harapan kami tinggal Kepres. Tapi kami kembalikan lagi keputusan itu pada pemerintah, karena kami yakin pemerintah punya pertimbangan khusus, imbuh Wulan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Konteks transformasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan kualitas dan kuantitas, baik dalam konteks calon guru, guru dalam jabatan dan lembaga pendidikan guru, kita memiliki ada
secara perspektif kuantitas dan kualitas. Kita tahu kita terus meningkatkan daya tarik menjadi guru. Kalau ini bagi saya ini hashtagnya ayo jadi guru gitu ya, bahwa kita harus mengedepankan narasi-narasi yang positif tentang guru, bagaimana generasi muda bisa lebih tertarik untuk mengikuti profesi guru. Kemudian adanya kampus-kampus perintis yang mengembangkan program mengajar di sekolah sehingga menumbuhkan minat karir menjadi guru. Di sini Kampus Merdeka menjadi salah satu cara kita juga untuk bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang dari non kependidikan kemudian bisa diberi kesempatan untuk ikut kampus mengajar sehingga menumbuhkan minat mereka. Mungkin seperti saya juga seorang dulunya salah jurusan gitu ya, sehingga kemudian menjadi guru udah agak telat gitu. Dan insentif untuk calon guru juga dalam masa pendidikan profesi perlu kita lakukan. Kapasitas lembaga LPTK ini merupakan seperti yang Pak Ami sampaikan adalah kawah candra di muka kita untuk melakukan pendidikan guru yang betul-betul profesional. Bayangan kita atau tujuan kita adalah seperti halnya transformasi yang ada di pendidikan tinggi, bahwa kita harus bervisi pendidikan guru kelas dunia, bahwa kita memiliki mimpi bagaimana pendidikan guru di Indonesia bisa menghasilkan guru-guru yang berkualitas yang diakui secara internasional, sehingga guru-guru kita pun sebenarnya bisa siap dalam persaingan untuk secara internasional. Lalu kemudian dibutuhkan dalam konteks pemenuhan kebutuhan guru, crash program, terutama di daerah 3T dengan target mahasiswa di semester akhir. Lalu peningkatan efektivitas, ini nanti saya akan memaparkan lebih lanjut tentang bagaimana kita perlu urgensi PPG dalam jabatan, karena kalau tidak diselesaikan ini akan mengambil kapasitas dari LPTK untuk menyelenggarakan pendidikan guru. Kemudian pelayanan dan proses pendidikan, kita perlu ada transformasi bagaimana cara melakukan pendidikan profesi guru dengan lebih baik dan lebih efektif. Kemitraan dengan lembaga kelas dunia sebagai bagian juga dari transformasi yang ada di pendidikan tinggi di Indonesia. Lewat matching fund, competitive fund, ini LPTK harus melakukan inovasi atau riset yang dengan memanfaatkan skema transformasi pendanaan di pendidikan tinggi. Lalu secara pengembangan kompetensi dan karir, kita ingin menekankan selain juga pendidikan pelatihan guru, tapi juga kepemimpinan. Ini sangat penting sekali karena kita sudah banyak sekali belajar dari pengalaman masa lalu bahwa sekolah-sekolah yang baik itu memiliki pemimpin-pemimpin sekolah yang juga baik. Jadi artinya peran kepemimpinan ini sangat luar biasa penting. Kita harus hyper fokus di sini karena ini wilayah yang mungkin selama ini tidak begitu terlalu diperhatikan, sehingga kepemimpinan sekolah kita bisa lebih baik lagi dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain, termasuk misalnya dari dinamika politik daerah. Sehingga ketika kita menumbuhkan bibit kepemimpinan melalui guru penggerak pada saat ini untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, mereka bisa menjalankan tugas mereka secara profesional dan betul-betul berorientasi sekali lagi kepada murid. Lalu kemudian kita melakukan bantuan-bantuan peningkatan kualifikasi akademik untuk membantu guru-guru kita meningkatkan kualifikasi secara lebih baik lagi, dengan kemudian ada jenjang karir yang juga beragam. Kita memikirkan bahwa nanti ada jenjang karir yang fokus kepada mengajar, juga ada yang fokus kepada kepemimpinan. Dan ini akan menjadi sebuah opsi bagi para guru kita jika ingin mengembangkan kepemimpinan.